Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu ala sayidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihi ma min ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menghadirkan kita di majelis yang mulia ini. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, akan tetapi insya Allah keberkahan majelis tidak akan yang namanya berkurang, karena niat kita di sini hadir lillahi ta'ala dan karena untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat serta salam atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan selaku kita umatnya yang mengikuti beliau. Dan tak luput juga hormat al-fakir kepada beliau al-murabbi al-habib Muhammad Reza bin Muhsin al-Hamid mata'ana Allah bituli hayati asyarifah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan kepada beliau al-ustadz Ahmad Haidar bin Muhsin al-Haddar selaku daripada mudir Ma'had Darul Hamid dan daripada pembina atau pengajar daripada majelis Darun Nadir Al-Barakat. Semoga beliau semua Allah Subhanahu wa taala sehat afiatkan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang melimpah, yang afiah, dan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan beliau berdua dan guru-guru yang lain dalam berdakwah untuk mengajarkan agama Islam. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai karena Allah rahimakumullah. Sekarang kita berada daripada bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kefadilahan yang sungguh luar biasa di dalam bulan Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memfardukan suatu ibadah yang namanya adalah puasa. Dan di dalam puasa juga Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan yang namanya anugerah dan kefadilahan yang sungguh luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepadamu berpuasa juga atas orang-orang selainmu agar kamu bertakwa. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah rahimakumullah. Lalu sekarang kita telah hadir di bulan Ramadan. Apa yang telah kita persiapkan di bulan-bulan kemarin, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban? Di bulan Rajab yang mana Nabi Muhammad bersabda, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Lalu apa yang telah kita perbuat daripada bulan-bulan sebelumnya, dari bulan-bulan yang telah berlalu, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Apakah kita di sana beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita di sana hanya beribadah karena semata-mata untuk dilihat manusia, ataukah kita di sana hanya bermain-main, bahkan sampai naudzubillahi min dzalik, kita di sana di bulan tersebut kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana maksiat tersebut meletakkan suatu titik hitam di dalam hati kita, dan yang mana naudzubillahi min dzalik, ketika titik itu meliputi semua hati kita, maka hati kita akan keras. Dan hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah rahimakumullah, padahal ulama telah mewanti-wanti kita, telah memberitahukan kita untuk kita melaksanakan ketaatan, keperibadatan di bulan Rajab dan Sya'ban, agar kita mempersiapkan yang namanya bulan Ramadan. Akan tapi apa yang kita peroleh? Apakah kita hanya memperoleh rumput? Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, Ar-Rajab syahrul zara wa Sya'ban syahrul syaqi wa Ramadan syahrul hasad. Rajab itu adalah buahnya menanam,
bulan yang menanam. Sya'ban itu adalah bulannya menyirami, dan Ramadan adalah bulan daripada memanen. Lalu apa yang kita dapat peroleh jikalau kita bulan Rajab kita tidak menanam yang namanya adalah bibit yang bagus, dan kita di bulan Sya'ban kita tidak menyiram dengan air yang bersih, yang bersih dan jernih. Dan di bulan Ramadan apa yang kita peroleh? Apakah kita akan memperoleh buah yang sangat indah, yang sangat manis untuk kita petik? Dan hadirin wal hadirat, kaum muslimat dan muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah rahimakumullah, kita sekarang telah masuk ke dalam bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Ramadan awalu rahmah, yang mana Ramadan di permulaannya itu adalah rahmat. Maka jangan sia-siakan rahmat Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Karena banyak daripada anugerah Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan di bulan-bulan yang lain, yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan di bulan Ramadan saja. Dan di bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, setiap malamnya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bebaskan daripada 600.000 penghuni neraka dan dipindahkan menuju surga. Dalam riwayat lain 700.000. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah rahimakumullah, ini adalah sungguh luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan 600.000 penghuni neraka setiap malamnya, yang mana keajaiban ini tidak diletakkan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan juga di bulan Ramadan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'anin nar." Barang siapa yang bergembira atas masuknya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Ini baru senang dengan masuknya bulan Ramadan. Apalagi kita melaksanakan ketakwaan, melaksanakan ibadah di dalamnya dengan full, dengan mendawamkan, yaitu dengan terus menerus. Dan di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyhru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka dari itu berlombalah kita membaca Al-Qur'an, sebagaimana para ulama, para sholihin, as-salafun as-shalih, beliau menghatamkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan Al-Qur'an sehari bisa sampai 6 kali, atau riwayat dalam 7 kali. Yang penting lebih banyak daripada bulan-bulan selain Ramadan. Maka dari itu kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan ini. Karena kapan lagi kita akan meningkatkan jikalau kita tidak di bulan Ramadan? Bahkan di dalam zahirnya saja bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan setiap musola, setiap masjid ataupun musola ataupun tempat ibadah yang lainnya, ibadah umat Islam yang lainnya, disiarkan yang namanya adalah Hizbul Quran atau Qiraatul Quran, yang mana tidak disiarkan di bulan-bulan yang lainnya. Dan tidak ada pun Qiraatul Quran di dalam bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya, karena orang-orang tua kita mengamalkan daripada apa yang diajarkan oleh as-salafun as-shalih dan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah. Maka dari itu tingkatkanlah perbaguslah, kembangkanlah yang namanya adalah membaca Al-Qur'an, dan tingkatkanlah ketakwaan kita, dan
lanjutkanlah estafet daripada ibadah apa yang telah diajarkan oleh orang tua kita. Karena di bulan Ramadan ini memang ketika permulaan daripada bulan Ramadan, banyak orang yang melaksanakan ibadah. Jangan jauh-jauh di dalam taraweh. Jikalau permulaan Ramadan full, seluruh masjid full, musola full, bahkan sampai ada yang ke jalan-jalan. Akan tetapi semakin hari bukan semakin mundur, akan tapi soft di dalam musola ataupun masjid malah semakin maju. Karena apa? Karena mereka telah disibukkan dalam dunia, dalam hal duniawian mereka. Maka dari itu kita di bulan Ramadan fokus dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kita tergiur dengan hal duniawi. Bahkan jangan sampai tergiur dengan hal duniawi yang dapat mencelakakan kita nanti, sampai kita melupakan yang namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung ataupun ada kata yang tidak baik atau kurang sopan ataupun ada kata yang sekiranya tidak difahami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.